Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mengenai pembahasan tentang riba. Kita akan membahas contoh-contoh yang diberikan di sesi akhir video yang sebelumnya. Salah satu kasusnya mengenai tukar tambah. Sebenarnya tukar tambah itu boleh nggak sih? Jadi video ini diambil dari konten YouTube channel Almir Koran. Nah, itu dia. Bisa diklik nanti di akhir video tautannya. Langsung saja, kita mengingat lagi mengenai 3 tipe transaksi yang didasarkan pada ayat Quran maupun hadis Nabi. Dari 2 dasar tersebut, Imam Nawawi membuat 3 tipe jenis transaksi. Yang pertama adalah tipe 1, di mana ada pertukaran antara komoditi, suatu komoditi bisa barang, jasa, pelayanan, ya sama aja ya, jasa sama pelayanan dengan alat pembayaran. Nah, di tipe yang pertama ini boleh terjadi penundaan waktu pembayaran atau penundaan transaksi pengambilan barang atau juga perbedaan dari segi jumlahnya. Tipe 1 didasarkan dari Al-Quran, surat Al-Baqarah, yang Allah menghalalkan jual beli. Selanjutnya tipe 2 dan tipe 3 didasarkan dari hadis Nabi. Yang kemarin sudah dibahas, jika ada menukar emas, maka yang ditukarkan juga emas. Emas dibayar emas, perak dibayar perak, tepung dibayar tepung. Semuanya harus sama dan dilakukan kontan. Kalau misalnya 2 jenis barangnya berbeda, maka jumlahnya boleh berbeda, terserah kalian, tapi waktunya tetap harus sama, tidak boleh ada penundaan. Nah, dari hadis tersebut dibedakan menjadi 2 tipe tadi. Yang pertama, tipe kedua adalah ketika terjadi pertukaran satu barang yang satu jenis. Contohnya gimana? Sama-sama komoditi atau sama-sama alat pembayaran. Syaratnya, jumlah harus sama dan tidak boleh ada penundaan waktu. Kemudian di tipe 3, pertukaran satu barang yang sejenis tapi beda tipenya. Sama-sama alat pembayaran, satunya dolar, satunya rupiah. Selanjutnya ada komoditas, itu komoditasnya beda tapi sama-sama komoditi, contohnya tepung ditukar dengan beras. Maka itu masuk dalam tipe 3. Syaratnya jumlahnya boleh berbeda tapi tidak boleh ada penundaan waktu. Nah, kemarin itu kita membuat PR ya tentang beras. Jadi setelah dipelajari lagi, beras itu bisa dikiaskan ke tepung. Jadi sama aja hukumnya. Contoh yang pertama mengenai tukar tambah mobil bekas plus uang 10 juta ditukar dengan mobil yang baru. Boleh atau tidak? Kita harus analisis jenis apakah yang sedang kita pertukarkan. Mobil, maksudnya apa? Komoditi. Kemudian ditukar dengan komoditi. Ketika terjadi pertukaran antara komoditi yang sama, maka masuk ke tipe mana? 1, 2, 3. Yang mana? 2, 3, 2. Ya. Jadi di sini teman-teman harus digarisbawahi. Tipe 2 dan tipe 3 menjelaskan mengenai barang ribawi. Karena mobil ini tidak termasuk dalam barang ribawi, maka transaksi ini boleh dilaksanakan, terserah gitu. Ketika terjadi penundaan waktu, itu juga tidak masalah. Sekali lagi, karena mobil bukan termasuk dalam barang ribawi. Barang ribawi itu yang mana aja? Yang masuk dalam hadis Rasulullah. Selanjutnya, pertukaran antara uang 100 juta dan mobil yang hanya bisa diambil 7 hari selanjutnya. Boleh enggak? Gampang ya. Jenisnya apa? Alat tukar ditukar dengan komoditi. Maka masuk tipe 1 dan diperbolehkan beda jumlahnya. Waktu penundaan tidak dipermasalahkan. Nah, ini. Jadi pertukaran uang 1 juta dilakukan 11 kali, maksudnya itu dicicil. Kemudian dia mendapat 10 jutanya cash sekarang. Ini kasus yang sangat banyak terjadi di sekitar kita. Kalau jenisnya sama, maka masuk ke tipe 2. Jadi tidak boleh ada beda jumlah.
ketika satunya itu 11 juta, maka satunya juga 11 juta. Kalau yang dipinjam 10 juta, yang dikembalikan 10 juta. Akad ini berarti apa? Tidak boleh terjadi. Karena sekali lagi, ketika ada pinjam-meminjam, maka dimasukkan ke yang qardul hasan. Yang dipinjami seberapa, yang dikembalikan seberapa, itu semua harus sama. Tidak boleh. Dan ketika ada tambahannya, masuk ke dalam sebutan riba fadl. Misal nih, terjadi peminjaman uang gitu. Apakah boleh meminjam kemudian dicicil? Jadi, dalam kasus pinjam-meminjam, maka jumlah itu tetap harus sama, namun boleh terjadi penundaan waktu, dicicil boleh. Nah, ini pertukaran iPhone sekarang mendapatkan laptop 3 hari kemudian. Boleh atau enggak? Maksudnya sama seperti kasus yang pertama, karena iPhone dan laptop itu adalah komoditi yang tidak termasuk dalam barang ribawi, maka hal ini diperbolehkan. Mau nyicil iPhone dulu, kemudian baru dapat laptop. Ya, walaupun seberharga apapun barang itu, ketika bukan termasuk dalam barang ribawi, itu diperbolehkan. Masuk dalam Allah menghalalkan jual beli. Adzan. Cepat saja. Kemudian emas lama tambah 2 juta diganti dengan emas baru. Boleh? Nggak boleh ya, riba fadl harus sama. Emas ditukar dengan emas. Tidak boleh ada penundaan dan tidak boleh ada perbedaan jumlah. Kalau misalnya mau ditukar gimana? Ya, silahkan dijual dulu emas lamanya. Ketika sudah dapat uangnya, kita beli emas baru. Nah, pesan sponsor. Ketika mendengarkan azan, silahkan meninggalkan seluruh pekerjaan, lalu berangkat menjalankan. Pesan ini didasarkan dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Terima kasih. Udah sholat. Kita lanjut ya. Nah, untuk transaksi seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa termasuk dalam riba nasi'ah. Kenapa? Kenapa riba nasi'ah? Kita analisis dulu. Pertukaran antara emas dan perak. Ada dua barang yang satu jenisnya, sama-sama barang moneter, itu saya lambangkan dolar 1, dolar 2, itu maksudnya barang moneter 1, barang moneter 2. Emas dan perak. Ketika ada pertukaran antara kedua jenis ini, masuknya dalam tipe ketiga. Syaratnya, jumlah boleh berbeda, tapi tidak boleh ada penundaan. Satunya 2 gram emas, satunya 5 gram emas, itu tidak masalah. Tapi yang dimasalahkan di sini adalah waktu pelaksanaannya itu 3 hari. Ada penundaan waktu selama 3 hari. Makanya ini disebutnya riba nasi'ah. Terus ngomong-ngomong kalau falas, jual beli falas, tukar menukar uang, itu kan ada jeda waktunya sekitar 2 hari ketika melakukan transaksi. Nah, itu boleh nggak sih gitu? Yusuf Qardawi pernah menjelaskan bahwa ada aturan tambahan namanya urf atau kebiasaan masyarakat. Ketika 2 hari itu dalam masyarakat disebutnya tunai, termasuk dalam tunai, maka itu mengikuti kebiasaan masyarakat. Gitu. Hukum dasarnya tetap tidak boleh ada penundaan, harus tunai, harus kontan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Maka tidak boleh dilakukan. Kurang cantik PPT-nya. Lanjut ke studi kasus. Yang pertama mengenai kartu kredit. Nah, kartu kredit ini sekali lagi kita cari model transaksinya, kemudian cari analisis subjek yang ditransaksikan, lalu aturan main yang menyangkut riba. Ketika kita menggunakan kartu kredit, yang terjadi itu seperti apa? Mau beli mobil nih contohnya, kemudian gesrek ya, apa sih? Yaitu, apa yang terjadi di situ? Apakah kita membeli mobil dengan uang? Apakah itu yang terjadi? Masuk tipe yang mana? 1, 2, 3? Itu masuk ke transaksi yang kedua. Kok bisa?
transaksi itu tidak terjadi dengan kita mengeluarkan uang dan kita mendapat mobil. Tapi kerja kartu kredit adalah kita berhutang pada bank. Dan nanti kita harus menggantinya. Makanya terjadi apa? Pertukaran antara uang dan uang. Kalau pertukaran antara barang moneter yang sejenis, maka harus dilakukan saat itu juga dan tidak boleh ada perbedaan jumlah. Sedangkan dalam kartu kredit kan pasti ada bunganya ya. Kita harus membayar lebih dibandingkan apa yang sudah kita gunakan. Terus kalau misalnya ada kartu kredit yang nggak ada bunganya, Pak Almir Kolan ini meyakinkan kita, kartu kredit ada, itu pasti untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bagaimanapun strategi mereka di sana, akan ada saatnya di mana mereka akan mengambil keuntungan dari kelebihan uang yang terbayarkan. Sarannya bagaimana? Nggak usah pakai kartu kredit, pakai kartu debit. Gitu. Kemudian uang komisi. Uang komisi ini bisa dibilang uang tambahan bonus lah, bonus kerja. Sama ya, uang komisi ini tips lah, tips. Kita ada sales mengantarkan suatu barang, kemudian kita menambahkan uang ke dia, maka itu masuknya ke transaksi yang pertama. Komoditi dibayar dengan uang, pertukaran antara komoditas dengan alat pembayaran. Maka itu tidak masalah dilakukan. Kemudian bayaran untuk kinerja atau bonus sama, karena yang terjadi adalah pertukaran antara jasa dan alat pembayaran. Nah, dana penalti. Di beberapa bank syariah, untuk mendorong nasabahnya agar segera melunasi pinjaman, maka ada ketentuan yang harus dipenuhi. Yang dibayarkan atas pinjamannya tetap sama, jumlahnya sama. Dan ketika ada waktu telat, maka mereka diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang kegunaannya untuk dana sosial. Jadi tidak digunakan untuk keuntungan bank syariah tersebut. Bisa dibilang itu nggak ada dalil yang tidak memperbolehkan. Tapi di Quran dijelaskan ketika kita meminjamkan uang, adabnya kita lihat kondisi dulu. Ketika memang dia udah berat ketika mau membayar, kita beri tenggang waktu tambahan. Kemudian ketika mereka gak mau membayar, diikhlaskan, itu lebih baik. Itu dalam Quran. Tapi ketika menjalankan suatu usaha, di dalamnya tidak hanya masuk dalam kepentingan pribadi. Di sana juga ada kepentingan umumnya. Boleh atau enggak? Yang jelas dalam muamalah, semuanya boleh dilakukan sampai ada dalil yang tidak memperbolehkan. Gitu ya. Jadi dana penalti tetap ada di bank syariah, tapi kegunaannya bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi bank, tapi dimanfaatkan sebagai dana sosial. Kemudian yang terakhir adalah saham. Saham itu bisa diartikan sebagai hak kepemilikan sebuah perusahaan. Kucing. Jadi ketika kita beli saham, bisa dibilang kita membeli sebuah perusahaan. Nah, ketika kita membeli perusahaan, berarti keuntungan di dalam perusahaan itu akan menjadi salah satu bagian penghasilan kita. Boleh atau tidaknya, jika perusahaan itu perusahaan minuman keras, berarti kan perusahaannya sendiri itu tidak dijalankan sesuai syariat. Maka saham di perusahaan itu tidak diperbolehkan. Makanya ada namanya saham syariah atau sukuk. Agar aman, ketika kita mau berinvestasi, maka carilah sukuk yang jelas-jelas sudah ada label syariahnya seperti itu. Jadi boleh atau tidak tergantung perusahaan yang menjalankan operasionalnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak salah kata, salah ucap dan lain sebagainya, tapi tetap semoga bisa memberikan kebermanfaatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.